Baiklah, kita akan mulai. Di sini saya menggunakan tepung terigu 250 gram. Dan saya akan memasukkan air ke dalam wadah 250 ml juga, 1:1 dengan tepung terigu. Dan kemudian saya tambahkan kuning telur 1 butir, gula pasir 50 gram. Dan bagi para pemula, saya selalu menganjurkan untuk memakai ragi, supaya teman-teman tidak pusing 7 keliling, gara-gara martabaknya selalu tidak jadi. Untuk pemakaian ragi ini sedikit saja ya, setengah dari kepala korek api. Kita aduk-aduk sampai bahan ini semua tercampur dengan baik. Oke. Dan sekarang kita akan masukkan tepung terigunya. Kita masukkan setengah saja dulu. Dan selanjutnya kita aduk-aduk sampai tepung terigu ini basah semuanya. Dan sekarang kita tambahkan terigu yang masih sisa tadi. Dan kita aduk lagi. Ya, kita aduk-aduk teman-teman ya, sampai benar-benar tercampur dengan baik. Ups, hampir lupa. Maaf teman-teman. Jangan lupa masukkan susu bubuk 2 sendok teh ya. Dan kemudian kita aduk-aduk lagi. Kita putar aja dulu. Nah. Dan sekarang adonannya kita tabok-tabok seperti ini dengan tujuan untuk membentuk gluten dari adonan ini. Dan gluten ini nanti yang bakal menjadi serat sebuah martabak. Nah, pada teknik tabok-tabok inilah salah satu syarat keberhasilan sebuah martabak. Kalau teman-teman gagal pada teknik tabok-tabok yang seperti ini, sudah bisa dipastikan bahwa martabaknya pasti juga gagal. Ini cara kami yang dari orang kampung yang masih memakai cara tradisional. Kalau di kota sudah memakai alat mixer ya. Kalau adonannya sudah cukup halus, lalu kita tutup dan kita istirahatkan selama 2 jam. Dan setelah 2 jam, kita buka tutupnya. Dan saya akan tambahkan 1 butir lagi kuning telur. Inilah yang sering teman-teman lihat di tukang martabak Bangka. Selalu ada penambahan kuning telur. Makanya daging martabaknya lebih enak. Dan tambahkan soda kue 1/4 sendok teh. Dan dilarutkan dengan air kira-kira 2 sendok makan. Percaya deh, dengan resep dan cara seperti ini, martabaknya nanti pasti berserat bagus dan rasanya pun lebih enak. Dan cara-cara seperti inilah yang secara tidak kita sadari yang sering dilakukan oleh abang-abang tukang martabak, khususnya martabak Bangka. Makanya nggak salah juga ya kalau martabak Bangka itu harganya agak lebih mahal daripada martabak-martabak yang lain. Karena telurnya itu banyak. Nah, karena saya rasa adonan ini masih agak kental sedikit, maka saya tambahkan sedikit air untuk mendapatkan kekentalan yang pas. Hati-hati dalam penambahan air ini ya, jangan sampai adonannya keenceran. Nah, ini adonannya ya, tingkat kekentalannya sudah pas ya. Sudah siap untuk kita panggang. Loyang sudah dipanaskan sebelumnya. Dan teman-teman biar tahu, loyang yang saya pakai ini ukuran 18-20. Oke, kita akan tuang adonannya ke dalam loyang dengan pelan-pelan sambil kita mendengarkan bunyi desis. Kalau bunyi desis yang begitu besar, ya jangan dilanjutkan ya, kepanasan loyangnya. Nah, kita bentuk pinggiran martabaknya ya. Dan untuk teknik pengapian, teman-teman bisa melihat di video-video saya sebelumnya. Di sini saya lebih fokus pada resep dan cara pembuatan adonannya. Oke, kita tunggu sampai adonan ini mengembang naik ke atas dengan memunculkan gelembung-gelembung udara dari dalam martabaknya. Nanti akan muncul semua di permukaan martabaknya ya. Dan kalau sudah seperti ini kondisinya, kita tambahkan gula pasir. Dan kemudian kita tutup. Dan jangan lupa beri celah seperti ini ya. Kita lihat dulu. Oh, ini masih agak basah, kita tutup lagi. Kita lihat lagi. Oh ya, udah kering ya.
langsung kita tutup full supaya permukaan martabaknya itu bisa matang dengan merata. Oke, kita tunggu kira-kira 30 detik. Lalu kita akan lihat ya. Setelah 30 detik, nah ini dia sudah kering benar. Lalu dengan cepat-cepat kita angkat dari loyang. Dan kita taruh di atas telenan yang datar. Dan selagi masih panas, cepat-cepat diberikan mentega atau margarin di permukaan martabaknya. Lalu kita tutup lagi, kira-kira 30 detik supaya menteganya atau margarinnya bisa mencair. Dan berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Dan sekedar tahu saja, martabak ini tanpa ditopping sekalipun, daging martabaknya sudah enak. Karena telurnya banyak dan bahan-bahan lainnya yang berkualitas. Di sini saya menggunakan topping keju parut dan Oreo crumble serta susu kental manis. Dan kita lipat martabaknya, kemudian kulit bagian atas ini yang permukaan kulitnya ini kita berikan lagi mentega atau margarin supaya lebih lentur. Nah, ini dia martabaknya. Benar-benar berserat banyak, padat dan mengembang dengan baik. Sama persis kan kalau teman-teman pernah membeli martabak Bangka. Dan kita potong-potong sesuai dengan ukuran yang kita sukai. Martabak ini benar-benar kenyal ya, terasa ketika saya motong-motong seperti ini. Yang penting takaran resep itu pas dan caranya yang tepat. Nah, ini dia martabak kita sudah siap untuk dicicipin atau di packing jika kita seorang pedagang untuk diserahkan kepada pembeli. Demikianlah tutorial ini, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton sampai selesai, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you.